Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, langsung aja. Di sini saya ada ya mobil nih ya, Civic VTIS. Nah, kemarin tuh saya diskusi ya, ada beberapa rekan itu yang kemudian katanya mesinnya itu kayak kadang itu tiba-tiba mati, stasioner mati, sama kadang juga kayak pincang atau sedikit apa ya, berebet-berebet ya gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih mesinnya itu agak berebet-berebet dan sebagainya? Kalau kita orang awam, misalnya pemakai awam, kemudian ya nggak terlalu tahu mesin, kira-kira apa sih yang mungkin bisa kita lakukan? Jadi kita bisa meriksa ini dulu teman-teman. Mungkin yang paling sederhana ya, kok pincang itu kenapa sih? Mungkin teman-teman di rumah sambil juga belajar itu, mungkin yang sederhana kita bisa, yang paling dekat apa ya, ini kita coba cek busi, karena untuk mesin ini dia bisa menyala, dia kan untuk pembakaran ya, ada proses pembakaran di dalam silinder ini butuh 3 unsur tuh, udara, bahan bakar, dan juga adanya cetus api. Ada api itu untuk terjadinya proses pembakaran. Nah, kalau pincang itu kadang ya mungkin dari 3 hal ini yang kemudian agak-agak terganggu. Bisa jadi dari pengapian. Nah, koreknya itu yang kemudian bahasanya gitu kan, unlocking-nya itu koreknya yang bermasalah. Misal businya, kita cek businya. Kok businya nggak apa-apa, bisa jadi koilnya. Selama engine check nggak nyala ya, maksudnya nggak ada istilahnya trouble code, coba kita lihat hardware-nya kayak gitu kan. Terus kemudian setelah busi misal baik, oke, kita coba yang di saluran udara nih, induksi udara. Kita bersihkan filternya, atau kalau perlu kita bersihkan throttle bodinya. Bahkan di sini kan ada IASC, intake air, sorry, saya lupa teman-teman. Ada komponen yang untuk ngatur idle-nya itu. Itu kadang juga karena sudah berumur, kadang juga harus dia sudah kerjanya itu sudah nggak normal lah itu kan, perlu diganti mungkin. Nah, terus udara, terus bahan bakar. Nah, ini bahan bakar, kalau bahan bakar karena ini pakai injektor ya, bisa jadi karena injektornya itu ada yang mungkin, karena ada 4 injektor, kalau ada salah satu aja yang kemudian trouble ya, ini menyebabkan ini pengapian pada silinder tersebut jadi nggak sama dengan yang lain, sehingga apa ya, menyebabkan pincang misal seperti itu. Nah, kalau injektor gimana cara mengetahuinya gitu kan? Kalau kita orang awam, kasihkan bengkel lah ya kan, kasihkan bengkel. Kalau enggak, teman-teman bisa melakukan perawatan untuk injektornya dengan cara apa? Mungkin teman-teman beli produk ini ya, untuk pembersih injektor itu, yang kadang gampang dicampurkan di bahan bakar itu. Coba pakai itu dulu, bisa nggak itu kan? Sembuh nggak? Kalau nggak sembuh, ya udah coba diperiksakan ke bengkel. Nah, untuk hari ini mungkin saya akan mempraktekkan gimana sih cara ngecek busi, atau sembari kita membersihkan busi lah. Ya, ini sebagai pengetahuan aja. Pengetahuan aja terkait bagaimana melepas busi, dan juga mungkin nanti juga saya lepas ini juga filternya. Kalau perlu throttle body saya lepas juga. Nah, kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Oke, baik teman-teman. Alat untuk kita ngelepas busi, kita pakai toolkit yang bawaan dari mobil ya. Nah, kita ambil apa aja di sini? Ini toolkitnya. Kita butuh kunci busi, gagangnya, Terus mungkin kita juga butuh kunci 10. Nah, kunci 10 ini. Ini aja udah cukup untuk buka busi. Yuk kita lakukan buka busi ya. Pertama kita buka covernya ini. Nah, covernya ini teman bisa pakai uang koin itu untuk melepas ini. Ini bukan putra ya, tapi ini cuma pengunci. Lurus juga, terus ini udah, ini bisa dilepas. Nah, udah kan, ini kan cuma pengait seperti ini doang. Oke, kita letakkan di tempat yang aman. Berikutnya kita lepas ini ya, baut ini ya, kita kendorkan. Ini pakai ini bisa, kalau ada teman-teman punya kunci T atau kunci shock yang lain boleh. Nah, ini kebetulan saya punya kunci T, jadi saya pakai kunci T aja biar videonya nggak kelamaan.
Nah ini ada 4 silinder, terus masing-masing silinder itu kan ada satu busi, dan satu busi dilayani oleh satu koil. Jadi untuk yang mesin D series yang serinya ini dia sudah distributorless ya, berbeda sama yang engine-nya mungkin Civic Genio D series juga, tapi dia masih pakai distributor. Ini udah enggak. Oke, kita lepas. Nah kalau ngelepas ini ya teman-teman, ini ada kabel ya, konektornya ya. Ini kita tekan, terus kita tarik. Nah lepas ini. Oke, lepas sambil, nah kita tonton fisiknya teman-teman. Kalau sini ada retak atau kemudian ada bekas kebakaran atau apa, kadang ini menyebabkan terjadinya kebocoran pengapian. Jadi menyebabkan kalau ini bocor di sini dan karena bodi businya nggak nyala. Nah ini bisa menyebabkan engine pincang juga. Jadi kalau kondisi koil juga teman periksa. Ini kondisi bagus, sih bagus. Koilnya kebalik-balik nanti gimana? Apa pengaruh? Kalau koilnya enggak, balik-balik nggak masalah. Harganya berapa koil ini? Saya juga belum tahu ini harganya berapa. Ciri-cirinya koil rusak mati ya, kadang dari bentuk fisiknya dulu kita lihat. Ini udah apa namanya? Ada yang retak enggak gitu. Oke, ini koil sudah terlepas ya. Berikutnya kita akan melepas businya. Nah ini kunci businya. Nah biasanya kunci busi di dalam ini ada karetnya ini, ada karetnya untuk ngambil ini ya, ngambil businya. Tapi kalau karetnya sudah longgar atau anu kadang nggak bisa. Nah terus ngambil businya gimana? Posisinya di dalam. Nah kita bisa nanti pakai koilnya buat ngambil. Tapi semoga ini kuncinya masih bagus. Yuh, kuncinya udah, karetnya udah nggak bisa ngangkat. Nah kita pakai ini, pakai koilnya untuk ngambil. Nah nih ambil. Nah nih sekaligus saya review ini ya. Ini ada oli, tapi di sini pengapiannya normal ya teman-teman ya. Ini merah bata ini. Jadi ini pengapiannya saya bilang optimal. Kalau sempurna sih hanya milik Tuhan. Ini optimal, udah bagus ini pengapiannya. Deposit karbon juga nggak ada, rendah. Jadi emang pengapiannya masih bagus. Oke, kita cek yang lain juga. Insya Allah semua ini ya teman-teman bisa melakukan ini. Ini pekerjaan mudah, Insya Allah mudah. Kayak awal-awal deg-deg sih ya kalau nggak kebiasa, tapi ya bisa teman-teman coba di rumah. Ini juga ya bagus andisnya ya. Terus saya sarankan kalau sebenarnya kalau udah ini busi dicabut ini, kalau ada macun atau kain lap ditutup kan ya, takutnya ada benda asing yang masuk gitu kan. Tapi ini saya lagi nggak bawa macun atau apa, gini aja ya, sembari teman-teman kalau di rumah atau lagi liburan atau lagi ada waktu gitu, boleh buka-buka gini, dibersihkan businya. Nah kalau nanti juga punya filler gauge, disetel celah businya. Untuk busi ini kira-kira celahnya berapa, nah nanti bisa. Nah, ini businya belum iridium ya teman-teman. Kalau yang iridium ya nggak usah dirawat, sama saya long led. Tapi ini busi biasa nih, paling harganya 12 ribuan, 15 ribu mungkin per bijinya. Yang per 40 ribu apa 20 ribu ini harus ganti ya busi. 40 ribuan lah ganti. Nah nih, oke, businya keempat-empatnya kondisi bagus ya teman-teman. Nah kalau nanti teman-teman biasanya kalau sini ini kan ada oli-oli ya, ini olinya kan rembesan dari ini ya, cover valve-nya, tapi ini bersih kok, kering. Jadi kondisi engine-nya mantap ini mobil. Pembakarannya nih ya optimal, irit insya Allah. Nah yuk siapa yang berminat sama mobilnya silahkan
kondisi engine masih oke punya nih teman-teman, cakep. Nah udah, terus bersihkan gimana? Kalau teman-teman punya sikat kawat, ini disikat kawat. Kalau ada bensin atau injektor cleaner bisa juga disemprot, dibersihkan. Bisa lihat video saya yang perawatan seri atau Avanza ada. Nanti teman-teman silahkan itu bisa dipraktekkan. Oke, dah ya. Ini sebar itu bisa teman-teman bersihkan. Oke, kalau masang biasanya gini, harusnya dimasukkan gini ya teman-teman ya. Masukkan gini terus sana. Tapi kalau susah ya gini aja. Langsung aja. Nah, set. Untuk momen kekencangannya itu ada aturannya. Saya lupa berapa Newton meter. Nanti buka buku manual. Nanti saya kemarin dapat buku ini ya, manual servisnya untuk Civic ini ada. Coba nanti saya akan share juga ininya, filenya. Set, kencang, tek. Sip. Posisi berikutnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman rutin buka businya ya, sebulan sekali dikontrol sendiri, bersihkan. Insya Allah mobil terawat ya Allah. Sembari itu juga bisa kontrol kondisi engine. Jadi kalau misal kok businya itu mulai kok basah, nah oli atau mulai hitam, nah ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda istilahnya dari kondisi busi kita bisa mengetahui kondisi kesehatan dari engine. Nah teman-teman juga bisa lihat video saya yang ya kayak di Cherry itu, melihat kondisi mesin dari ini ya, dari busi. Makanya sebenarnya kita kalau yang bisa nyetir ya harusnya juga sedikit harus bisa ini ya, punya pengetahuan seperti ini, minimal tahu lah apa yang untuk kondisi kendaraannya seperti apa. Nah ini mobil ini wah cantik banget nih teman-teman, sih lihat markingnya aja masih inilah, ini masih ada markingnya ya, kuning ini ya, masih ya 50.000 kilometer untuk mobil tahun 2005. Nah kita pasang, nah masangnya sembari ini sampai klek. Nah sip. Yang kedua kan nah besok kapan-kapan kita buka cover valve-nya. Sip, kita pasang. Oke, kita kencengi. Set. Oke, baik. Berikutnya kita pasang covernya. Ya, teman-teman, covernya ini posisi tegak lurus seperti ini ya. Nah, tegak lurus seperti ini. Kita pasangkan. Nah, dah kita putar aja nih. Dak. Dak. Coba kita starter. Harus nyala, kalau nggak nyala berarti ada yang salah. Oke, engine udah nyala, aman. Oke, baik, mungkin videonya sampai sini dulu. Nah, selanjutnya nanti untuk video berikutnya akan saya kasih tahu cara
membuka ini filter udara sekaligus membuka atau melepas serta membersihkan throttle bodinya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.